Dari Moreno, di leg kedua kita ingin bounce back. Kuat seperti di awal. Nggak usah bounce back sih, sebenarnya udah kuat banget sih dari awal. Sebenarnya mungkin karena ada kekalahan yang dialami. Iya ketika sih. bertemu dengan EVOS Glory salah satunya. Lalu mereka juga kalah ketika bertemu dengan Onyx. Dan itu mungkin dua kekalahan yang membuat si Genron jadi cukup tertampar. Tapi bounce back-nya menurutku terlalu cepat sih untuk saat ini. Oh, itu yang harus dilakukan sebenarnya sama Bigetron sih. Iya, kayak itu udah sangat-sangat wajar dilakukan sama Bigetron Alpha, apalagi semua tim yang ada di MPL. Karena mereka nggak mau sampai posisi mereka benar-benar kegeser. Iya, ngejar poin itu yang terpenting. Itu dia, apalagi seeding posisi pertama dan kedua itu penting sekali ya Profesor Kali. Bukan hanya penting saja. Upper bracket is everything. Upper bracket is everything karena mereka akan bermain di hari yang kedua. Wow. Lebih bisa save strat juga. Benar. Lihat juga strategi-strategi tim lain ya. Iya. Ngomong-ngomong soal hero-nya Drian, aduh, Masya ini gak di-ban loh. Itu dia yang tadi sempat mau aku bahas, Masya. Dia yang nge-ban loh. No. Ini malah exportnya di-ban karena... mereka yang nge-ban loh. Iya bisa jadi exportnya di-ban untuk memunculkan Masya lagi pick di sini untuk Dewa. Dan bahkan ini bisa menjadi sebuah trigger ban terhadap Masya. Dan bahkan kalau bisa aku lihat, ini para pasukan dari tim KSQ punya potensi lebih besar, makin lebih besar lagi untuk menggeser ke arah samping. Cici. Band yang menarik sekali. Karena untuk menutup gimana caranya Fredrin bisa survive di area ESP lane maybe. Dan ini kayak ada kemungkinan kalau Bigetron kayaknya mau mainin team fight jauh deh. Atau jangan-jangan mereka bakal membiarkan Fredrinnya di XP. Karena dengan band Cici ini kayak membuka satu celah agar nantinya teman-teman dari Bigetron Alpha di laning gak bener-bener bonyok. Terutama ketika Fredrinnya ketemu sama Cici. Iya. Wah itu ditempel Cici sih. Iya kena Yoyo Blitz bakal kena poke damage terus sih. Serasa dihantui mantan sih. Waduh. Ditelepon terus dikontak terus ya. Oh, tapi tidak akan nge-grok. Iya ngomong-ngomong kontak, permainan kontak dari Grok juga mengerikan kalau untuk monster-monster jungle yang nanti bisa di-invade. Arlott pick. Ini pun bisa ditaruh di roamer. Dan Arlott Luoyi ini adalah combo yang paling sering dibawakan sama Onyx Philippine. Menyeramkan kah Profesor KW? Sangat menyeramkan. Menakutkan kah tapi Masya apakah menakutkan akan jadi banget. pilihan? Karena chain CC-nya terus-terusan. Oh, okay. Luoyi kan kalau pakai duality, dia kan memberikan efek stun. Itu ada sedikit vakum dari dispersion rotation. Tersedot. Nah dengan efek CC tersebut, Arlott Vengeance-nya bisa aktif terus. Wah itu bisa di-spam terus-menerus. Tapi sepertinya bukan Masya. Dan kita akan melihat Shadow Pick Direct. Tapi ternyata tidak. Ada lapu-lapu pastinya yang sudah menjadi fix pick. Wah tapi kalau Franco sih terlalu banyak cancellation-nya ya. Sama mereka memang andalin combo sih. Itu dia Selena. Selena? Ya betul sekali, Selena dan Novaria. Karena kalau kita ngomongin soal Selena Novaria berarti mereka akan mematahkan bagaimana Luoyi dengan setupnya. Ada trap di sana, ada Abyssal Arrow, dan ada Astral Echo. Ini mapnya bakal terang banget sih harusnya buat Dewa. Aku ekspektasinya adalah Assassin yang punya rotasi cepat sih. Aku malah berpikir ini game funny juga bisa sih. Ini game funny juga soalnya. Link, maybe Hayabusa. Aku ngeliatnya ke arah sana, aku pengen. Iya makanya. Karena itu sangat kuat untuk possible banget. Possible banget. Maksud kamu untuk Bigetron? Yes. Iya. Oke. Last pick makanya di sini kan Arlottnya bisa ditaruh di roamer, lalu ada Fredrin juga. Tapi kalau mau yang lebih lama lagi untuk survive ability-nya, Fredrinnya memang akan ditaruh di bagian dari jungler. Menurut aku Fanny agak sedikit sulit sih. Tapi Pakito. Pakito XP lane. Untuk menjalankan laning jauhnya dari Bigetron Alpha karena memang untuk urusan damage, semua dari anak dewa punya damage. Tidak berani untuk mengambil resiko Momoshana pakai untuk mereka ini. Apa bener-bener kayak statementnya Super Ken di game? Karena lagi dan lagi ingat ada Selena di sana. Iya masalahnya mereka dari dewa punya Selena jadi early pressure, early damage-nya ini masih ada. Masih imbang. Masih imbang. Kalau mereka mau mengimbangi permainan seperti ini, Dixon emang bermain lagi terjun ke arah belakang sana, dia nutup Super Ken. Itu waktunya Sorizo untuk habisin backline-nya. Drian, Kiss, itu bakal bisa dimakan dengan dilahap telan bulat-bulat oleh seorang Pakito, Profesor. Iya, tapi Pakitonya lagi dan lagi ya. Di sini harus menemukan celah yang benar-benar di blind spot. Jangan sampai dia ketahuan duluan. Karena kalau misalkan dia ketahuan duluan, udah pasti anak-anak Dewa bakal melakukan cover dengan cepat. Gary malah bisa melakukan heavy spin ke arah Sorizo. Ya, jadi bisa dibilang Sorizo adalah salah satu yang utama mereka untuk menghentikan pergerakan para pasukan Bigetron di depan sana. Lihat Pak Diplok dikeluarkan dan bahkan Moreno kali ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mencoba untuk berada di depan sana para pasukan dari tim Bigetron memasang tim fight kembali. Moreno menahan Dixon dan Dixon karena tidak memiliki flicker
mau tidak mau dia harus menjadi korban bersama dengan Moreno. Wow, Berkali-kali Moreno terkena lele dan bahkan kita lihat di depan Pit Turtle tadi. Ini Berapa lama dia, Timo? cukup mengesalkan dan cukup lama sih sebenarnya Ranger Emas. Dan itu yang membuat setidaknya Bigetron mereka tidak bisa melakukan rotasi mereka dengan cukup nyaman. Gak bisa melakukan cover dengan cukup cepat. Lagi-lagi Drian. Di sini yang menjadi pilar untuk pemain-pemain Dewa. Bermain dengan Abyssal Arrow dan combo Astral Echo. Ini adalah combo yang paling annoying untuk Novaria Selena. Apalagi dengan tank jungle yang tentunya akan selalu membukakan map bagi teman-teman dari anak Dewa. Winning conditionnya beralih ke tangan anak-anak Dewa sekarang. Sorizo sih udah mulai harus berubah ya. Sorizo udah mulai harus mainin blocking damage-nya. Sorizo udah mulai harus tahu, tapi KYY flickernya masih berhasil mengamankan dirinya. Tapi untuk sepertinya di turtle yang ketiga KYY gak akan bisa initiate. Menurut aku ini possible banget buat Dewa bisa dapetin perfect turtle-nya ya. Lagi-lagi Gary dengan Retribution dan juga Heavy Spin combo. Sementara Case masih membuka map dengan Astral Recall. Gak cuma dari Case, tapi Drian juga melakukan rotasi tanpa henti ke area bawah. Ya tapi ada satu player yang masih farming. Oh my god! Purple Buff! Di tangan Super Ken ini sangat membuat Gary cukup terpressure Profesor KB. Oke, tapi lagi dan lagi ya, Gary setidaknya masih unggul secara satu level. Dan ini dia yang akan memberikan pressure-nya. Surprise! Semi Birthday yang gagal kali ini di arah bottom lane membuat Super Out Supriyadi selamat. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tidak akan kenal diam. Dan bahkan Eman almost is never enough itu kalau sampai itu adalah terlama yang dipegang Eman. Iya, tapi akhirnya Bigetron mereka cukup peka dengan rotasi yang bisa dibawakan oleh Dewa United. Karena lihat. Gila Moreno. Semua kena. Lele kena, Astral Recall kena. Bayangin kalau die rate-nya lebih besar lagi Sakit lagi damage-nya. ya. Tapi sepertinya kita akan melihat combo Selena Lui ini malam ini, Prof. Dan Sorizo? Bahkan Sorizo akan coba ditumbangin, masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan KYY di sana menyelamatkan Sorizo dan sangat darah untuk carry. Press walk, seberapa darah membuat para pasukan dari tim Bigetron merasa mendapatkan keuntungan. Dan ketika mereka merasa untung, mereka memaksa tim fight untuk bisa mendapatkan sosok dari Turtle. Meanwhile KYY harus benar-benar bertekuk lutut di sana. Dixon tidak akan bisa bertahan dengan lama. Tidak ada damage tambahan, tapi setidaknya Case memulangkan Moreno. 2 untuk 2. Pertukarannya masih berjalan loh, Prof, dari Dewa United. Ya, tapi pertukarannya nggak terlalu worth it menurutku. Karena pertukarannya adalah Roamer ditukar sama jungler. Dan XP ditukar sama mid lane. Blessing duet from Eman! Eman! Out of nowhere, surprise attack. Dia langsung ke depan dengan flicker. A blessing duet from Eman. Wow, salah satu pemain yang sepertinya cukup membuat kita berdebar-debar, Profesor. Dan aktif banget gerakannya dari tadi. Dia farming di bottom lane, dia juga udah menangin rotasi, dia cut mid lane-nya dan join team fight di Turtle. Jadi Super Ken kebantu banget dengan mobilitas tersebut dan tentunya DPS karena ada di Manhunter Sword. Tapi Elemental Surprise gak berhenti, Moreno selalu menghantui anak-anak Dewa di area jungle. Nah ini rumput yang dilewati pun tidak tentu aman ya untuk pemain-pemain dari Dewa. Dan Super Ken akan coba digeser dengan heavy spin yang dibuka oleh Gary. Dan Retribution masih ready. Dia bakal dapetin hal ini dan akan menuju ke level 12 terlebih dahulu. Oke, Super Ken sudah berada di level 12 seperti kata Profesor KB. Dan bahkan yang lebih bahaya Profesor, Eman gak tersentuh. Ya. Eman bebas banget Profesor. Dan dari tadi kita mention tersebut karena sekalinya ketangkap dia tuh typical fighter. Maka team fight pun terjadi, Super Ken masuk terlalu dalam, harus dipanis. Gak dipanis, dia gak punya kesempatan untuk bisa bertahan di depan sana. Tapi lihat, Eman fokus menuju ke dalam turret, mendapatkan satu bobes turret adalah pilihan utama mereka. Oh, nggak bisa lepas tentunya dengan adanya Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow yang membuat pemain dari Bigetron mereka benar-benar harus peka. Tentunya dengan rotasi dari pemain-pemain Dewa, Eman sepertinya tahu, oke ini kita nggak bakal bisa team fight 5 lawan 5. Dan gak bisa lama-lama di Terlalu dalam lama, bush itu dia. Karena Abyssal Arrow bisa menghantui kemanapun. Yes. Dan targetnya siapapun, entah itu Ki, Moreno, atau bahkan Eman akan terhenti di sana. Case bakal coba dikejar sama Ki, tapi ingat masih ada backup yang cukup cepat datang dari Drian. So Ki tidak akan terlalu overcommit untuk mengejar ke arah Case. Sementara Eman-nya masih terlalu free nih Profesor. Iya. Dan Watt yang mengamankan purple buff-nya. Gak masalah. Yang penting tetap didapetin sama tim kita, ya kan? Iya. Tim Dewa maksudnya.
Karena kalau misalkan didapetin sama tim Bigetron, itu udah pasti bakal rugi banget buat Watt-nya sendiri dan tim dari Dewa. Awalnya akan makin jauh lagi. Ya. Ini masalahnya Watt emang sulit untuk dibilang Watt gak farming karena memang jaraknya cukup rendah untuk Watt bisa manuver. Dan bahkan kita melihat saat ini Gary membuka heavy spin, really? Itu terlalu terburu-buru bahkan di belakang sana super out, Supriaders pun ke arah belakang. Dia melihat ada Sorizo. Para pasukan dari tim Bigetron bakal coba untuk menutup pergerakan dari seorang Gary. The power of retribution dari Super Cam masih didapatkan. Nixon di sana harus mundur dan press for nothing. Kayaknya bersama dengan Blazing Duet from Memon. Double kill. Wabaka mencoba 3 orang tumbang. Dan Sorizo di depan sana mencoba untuk mendorong ke arah mid lane. Super out, Supriyadi membuying time semaksimal mungkin. Dan Case gak ada jalan untuk pulang. Hilang tanpa jalan dan wipe out. Dewa United berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tim fight yang terpisah. Keberadaan dari Sorizo yang benar-benar menghantui posisi belakang dari Dewa. Ini ngebuat Case dan juga Drian gak bisa nge-backup Watt. Dan satu hal yang penting, Sorizo dari tadi nggak pakai sprintnya. Jadi dia masih punya battle spell yang aman banget untuk memberikan pressure terhadap Case. Dia masih bisa melakukan hal yang sama, zoning out. Agar nantinya pemain-pemain dari Bigetron mendapatkan vision dari lini belakang. Dan sekarang Lord sudah mulai berjalan, bergerak dari area atas menuju ke area base dari Dewa. Sementara pemain dari Dewa United, mereka harus defense. Console Gaming telah dimunculkan tapi lihat di depan sana Eman. What are you doing Eman? Eman, what are you doing? Lihat terkena super trap dari seorang Moreno. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron mereka tertawa 5-5-nya. Karena Eman terkena super trap. Ya. Itu kayaknya alasan kenapa ada beberapa tim yang kalau diinterview sama Bude bilangnya kita fokus ke diri sendiri. Karena kadang temannya yang membuat hal tersebut. Benar-benar. Kadang kena trap dari teman juga ya. Iya makanya. Dan hal tersebut menghentikan Bigetron dari push mereka. Mereka harus reset dulu. Karena kalau mereka mau coba tabrak berempat tadi ketika Eman melakukan sebuah move yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat berbahaya. Tapi itu ya, bahaya ada banget. tapinya. Iya. Tapinya itu kalau berhasil bakal jadi highlight moment of the week gitu. Setuju. Bisa. Gue kan, nih kita lihat ya replay dikit ya. Nih, sebenarnya kalau berhasil, ya kan, taruh Battle Mirror Image ke belakang, tas. Enggak, sebenarnya gini Ji, sebenarnya gini. Tapi dia kenapa pencet Battle Mirror Image ke sana? Nah, enggak. Sebenarnya dia mau Battle Mirror Image-nya tuh dipasang di depan atau di belakang. Tapi masalahnya dia tuh masuk ke dalam teleport Luoyi, Iya. itu pas dia pakai Battle Mirror Image, jadi kan udah cooldown kan. Timingnya pas. Nah sebenarnya itu udah pernah dicoba tuh sama Keltra kayak gitu. Main Cloud dan Luoyi. Nah tapi kayak gini nih, mungkin bakal dicoba lagi. Ditaruh BMI-nya di belakang atau di luar teleport. Baru nanti dia bakal Kalau tadi masuk ke di dalam. teleport. Nah kalau tadi itu dia masuk pakai Battle Mirror Image, makanya cooldown. Iya. Coba nih, mau dicoba lagi kayaknya. Mau dicoba lagi kah? Enggak kayaknya. Keburu nyemplung. Itu tuh pas dari di Dewa. zaman itu Kelra tuh mainin 2 sisi tuh pas dia lagi main split push dia kayak gitu. Nah, dia itu skill 2-nya, Battle Mirror Image-nya, di luar dari lingkarannya Luoyi. Makanya dia udah pasti bakal tinggal pencet dan dia bakal balik lagi ke BMI Iya. di bawahnya. Betul. Seperti itu teman-teman. Tapi Jadi jangan pernah masuk ke teleport Luoyi pakai Cloud, tapi kalian loncatnya pakai skill 2. Oke. Ya, mungkin kalian akan berakhir seperti Yaman tadi. Oke, dan kita akan melihat riset yang dibawakan juga oleh Bigetron. Masih leading dari segi network di menit yang ke-13. Dan ingat, Gary punya heavy spin dan betapa on point-nya retribution yang dimiliki oleh Gary. Jadi Bigetron pada saat mereka harus mulai respect juga. Tapi lihat di depan Gary? sana, lihat ada team fight di arah bottom lane. Eman berhasil mendapatkan Drian Gary. Dengan ada satu bar retribution, Gary versus everybody. Berhasil mendapatkan Lord setidaknya di tangan para pasukan dari tim anak Dewa. Meskipun begitu, double kill didapatkan oleh seorang Eman. Tapi apakah di arah bottom lane akan menjadi end game untuk para pasukan dari tim Bigetron Alpha? Lord akan mulai berjalan Untung di ke area bawah bawah. Lordnya. Iya, Untung ke karena bawah bro. masalahnya di laning atasnya juga udah dipegang si Ranger Mas sama Sorizo. Iya makanya. Dan bahkan kalau misalnya dia nggak ke bawah, Lordnya ke tengah atau ke mid, minimal Lordnya akan dikacangin sebentar, base turret di arah bottom lane akan diambil. Benar. Oke, tapi ini serangan ke arah mana? Surprise! Happy birthday Case bersama dengan Dexan. Double kill didapatkan. Fokus mendapatkan satu batu turret di arah bottom lane ternyata. Happy birthday anak Dewa. Itu baru happy birthday yang berhasil ya Profesor Kabe. Iya, itulah dia juga kekuatan dari combo Arlot dan Loyi.
Jadi jangan heran sih kalau misalkan Arlotnya bisa survive lebih lama lagi karena Vengeance-nya selalu aktif di sana. Lagi-lagi dibuka. Mau coba lagi? Oh, mau coba lagi. Dan di belakang sana tiba-tiba ada seorang Kayeye. Memberikan pressure, nampaknya Jerry. Termakan dengan final slash, one last hit Jerry akan tumbangkah. Dengan satu hit terakhir dari seorang Moreno. Tidak ada lagi high ground defender. Dan bahkan Wat Supriyadi gak bisa berbuat banyak. Sorry, menjadi pilihan utama dan blazing breath from Eman. Berhasil memporak-porandakan backline dari tim Anak Dewa. Mereka kehilangan Eman. Tapi Dixon bersama dengan Kayeye, one by one situation. Masih dapat bertahan dan pakai final slash. One last hit and wipe out Kano. One last hit. Dan Bigetron berhasil mengamankan babak